Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-15 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SIMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SIMH. Bab 7. Alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada alasan, tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi dalam alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, bela paksa, melaksanakan perintah undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Kemudian alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkahlian tanding. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Kemudian alasan pembenar di luar undang-undang terdiri dari hukum disiplin dari orang tua dan kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Kemudian alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah. Kemudian alasan pemaaf khusus terdiri dari mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, penarikan kembali pemujukan untuk melakukan kejahatan. Kemudian alasan pemaaf di luar undang-undang terdiri dari tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam MPT, pengertian daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Daya paksa relatif yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi dalam 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Kemudian bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan secara akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
Kemudian melaksanakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Kemudian melaksanakan perintah jabatan yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.